rumah SHM, motor punya STNK BPKB, nama kita sendiri kok dipajakin? Padahal saya dokter, bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, lulusan IPB tahun 2004, sudah 21 tahun lalu. Sebelumnya saya di Jerman, di Berlin Universität, Technische Universität. Bandingkan dengan APBN, cuma kurang lebih 3.000-an triliun. Pernah cuma 2.400 triliun. Katakanlah sekarang 3.500 triliun. Masih ada 2.000 triliun kelebihan dalam konteks APBN. Kenapa hutang? Kenapa ditimpe juga rakyat dengan pajaknya? Ini rejim laknatullah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya jal jalali wal ikram. Segala puji dan puja hanya bagi Allah, Tuhan alam semesta, tak tertandingi, tak terkalahkan. Allah maha absolut, distinct dan unik, tak ada yang mampu membandingkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua sebagai manusia, yang mana Allah ingatkan bahwa Malikinas, Ilahinas, rajanya manusia, bahkan Tuhan seluruh manusia. Oleh karena itu, dengan segala hormat, jangan ada bicara-bicara di sana, weh. Ingatin. Kalau mau ngobrol sebelah sana. Jadi dalam kesempatan ini tolong dengan hormat, karena kita sedang mengupayakan tegaknya ajaran Islam berupa wahyu-wahyu Allah yang sangat jelas dan tegas bahwa Allah adalah rajanya manusia, Allah adalah Tuhannya seluruh alam semesta. Tetapi ada saja orang yang berani menentangnya. Makanya disebut orang-orang kafir, karena menentang. Kalau kafirnya sembunyi-sembunyi, itulah kemunafikan. Kalau terang-terangan keluar, namanya murtad. Nah, saudara-saudara, dalam konteks berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dari kurang lebih 285 juta, setidaknya 235 juta adalah beragama Islam. Maka dengan demikian, kesedihan tersendiri di samping kegembiraan jumlah yang begitu banyak. Kesedihannya adalah menurut penelitian Monash University, Melbourne University, Australia, 73% dari umat Islam yang 230 jutaan tadi itu tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Persoalan seriusnya, kalau tidak bisa baca Quran, bagaimana memahami ajaran Islam yang begitu universal, dasar dan berlogika dari Al-Quran? Kalau tidak sholat, bagaimana tercegah keji dan mungkar? Inna sholata tanha anifasai wal mungkar. Oleh karena itu, background nilai-nilai dasar yang harusnya berlaku di Indonesia
tidak ada yang perhatikan. Kalau dihitung dari tahun 1945, mulai kita merdeka 17 Agustus 45 hingga hari ini sudah 79 tahun lebih. Nanti 2025 bulan Agustus 80 tahun Indonesia merdeka. Namun nothing kemerdekaan itu sendiri, merdeka atau tidak ada dampaknya untuk tegaknya agama Allah. Hingga hari ini hukum Islam dalam konteks pidana, dalam konteks tata negara, dalam konteks hubungan internasional tidak berlaku. Pertanyaan seriusnya, untuk apa sholat Jumat tiap Jumat diingatkan ittaqullah atau haqqa tuqati wala tamutuna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Walaupun dia si muslim, Arbi kalau nggak sholat dia tidak muslim gitu. Oleh karena itulah saudara-saudara, tidak ada kebencian pada siapapun, tidak ada sarkasme. Saya hanya memformulasikan ajaran Islam dalam perspektif berbangsa dan bernegara. Catatan saya, sudah 8 kali presiden berganti sejak 1945, tepatnya 1955, pemilu pertama. Berganti ada Perdana Menteri dan lain sebagainya, kembali lagi presidensial. Tapi poinnya adalah 8 orang berganti menjadi presiden. Ribuan anggota DPR berganti sejak 55. Sekarang sekali periode 500-an lebih. Berapa per 5 tahun sekali itu. Sudah ribuan anggota DPR berganti. Tetapi adanya presiden tersebut, yang 8 orang itu hingga hari ini, dari Soekarno sampai dengan Prabowo, dan ribuan anggota DPR yang banyak juga yang sudah mati, adanya mereka dengan mereka tidak ada, sama saja, nothing, karena tidak berperan, tidak berkualitas menegakkan hukum-hukum Allah. Berat pertanggungjawabannya. Untuk itulah tidak bermaksud jauh lebih baik dari kalian, tidak bermaksud saya lebih suci, lebih beragama, tidak. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya advokat saja. Tapi boleh dong saya menghimbau untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang bertakwa kepada Allah, agar kita dapat keberkahan dari langit dan bumi. Untuk itulah perintah Allah amat sangat jelas dalam surat Al-Hajj ayat 41, jungto surat Al-Anbiya surat ke-21 ayatnya 73. Setidaknya ada 5 poin di situ. Yang pertama adalah sebagai pemimpin, orang-orang yang Allah berikan kedudukan, mau ketua RT kah sampai ke presiden, menteri, DPR dan lain sebagainya, itu kedudukan yang Allah kasih. Dan orang yang punya kedudukan spesifik Allah sebut sebagai pemimpin bagi kaumnya. Sebagai pemimpin, perintah Allah dalam ayat itu, 2 ayat itu ada 5 poin. 1, berbuatlah selalu banyak kebaikan-kebaikan. Yang kedua, berlakulah untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Ketiga, bayar zakat. Keempat, untuk amar ma'ruf. Kelima, nahi mungkar. Keenam, jangan musyrik. 6 poin itulah dari 2 ayat ini. Pertanyaan seriusnya, sudah 79 tahun merdeka, sudah 8 kali ganti presiden, ribuan anggota DPR berganti. Mana pemerintah Indonesia yang memperhatikan sholat rakyatnya? Mau sholat nggak sholat sebodoh ting.
mau ke masjid nggak ke masjid, sabar taing, mau bisa ngaji nggak bisa mengaji, don't care. Kalian tidak pernah memberi petunjuk kepada rakyatnya untuk jaga sholatnya, bayar zakatnya, dan berbuat baiklah tetap terhadap sesama. Dan juga jangan musyrik. Yang ada justru didesain, dimunculkan yang disebut terorisme, radikalisme, dengan stigma-stigma politik identitas. Hingga hari ini bahkan sistem pendidikan SD, SMP, SMA, universitas, sebelah sini ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, IAIN, UIN sekarang, jurusan akhirat, yang ini tadi jurusan dunia. Terpisahlah kehidupan dunia dan akhirat. Inilah konsep sekularisme, dan kita bayar kepada rejim laknatullah ini. Sistem pendidikannya, anak didik kita dibuat sekuler, dibuat jauh dari Allah, dimurkai oleh Allah pun bayar. Kurang ajar. Oleh karena itulah kegeraman saya sebagai pemimpin untuk membela ulama dan aktivis, saya nyatakan nota protes kepada pemerintahan yang ada sekarang dikaitan dengan perilaku Presiden mantan Joko Widodo yang telah 2 periode dilaluinya dengan penuh kebohongan dan segala macam bentuk tipu menipu, membuat sumpah-sumpahnya menjadi tameng untuk menipu. Ini dijelaskan di surat ke-16 An-Nahl ayatnya 92 dengan istilah yang sangat cerdas dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang namanya nakodot. Nakodot itu seperti perempuan yang memintal benang, sudah rapi, sudah bagus disulam, sudah bagus ditenun, dicabut lagi, diurai lagi, sampai berantakan, acak adut tak karuan. Apa contohnya? Ibu kota Jakarta sudah bagus, sudah tinggal ditingkatkan, sudah lebih dari 400 tahun umurnya. Jakarta diurai, dibubarkan, dipindah ke IKN tanpa AMDAL. Ini si nakodot inilah adalah Joko Widodo, dan sumpahnya 2 tameng untuk menipu. Pasal 9 UUD 45 menyebut, demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Demi Allah, pakai Al-Quran di belakangnya. Tapi faktanya penipu. SMK saja siapa yang bisa jelaskan mobil Indonesia itu? Dengan bangga di televisi kita lihat Joko Widodo mengatakan telah 6.000 yang mesan dan seterusnya dan seterusnya. Buyback Indosat, prat, nggak di buyback lagi. Waktu itu oleh Megawati dijual 5 triliun. Kini sudah ratusan triliun keuntungannya saja. Kenapa tidak di buyback? Impor gula, impor beras, segala macam bentuk impor yang ada, janjinya tidak akan ada impor. Juga dolar yang bisa dikendalikan, janjinya sampai hari ini sudah 16 ribuan. Hutang luar negerinya kurang lebih 20.000 triliun. Gabungan hutang pemerintah, hutang swasta, hutang BUMN. Yang dibebani siapa? Rakyat. Lewat apa? Pajak. Sampai ini aja minum makannya 12%. Rumah SHM, motor punya STNK BPKB, nama kita sendiri kok dipajakin? Padahal saya dokter, bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, lulusan IPB tahun 2004, sudah 21 tahun lalu. Sebelumnya saya di Jerman
di Berlin Universität, Technische Universität. Jadi saya mengerti emas, laut, kelapa sawit, 3 komoditas saja. 1 batu bara, 2 kelapa sawit, 3 nikel, nilainya 5.500 triliun. Bandingkan dengan APBN, cuma kurang lebih 3.000-an triliun. Pernah cuma 2.400 triliun. Katakanlah sekarang 3.500 triliun. Masih ada 2.000 triliun kelebihan dalam konteks APBN. Kenapa hutang? Kenapa ditimpe juga rakyat dengan pajaknya? Ini rejim laknatullah ini. Sri Mulyani, kau Menteri Keuangan ngerti betul ini. Tapi kelakuan kau kayak apa itu? Jadi oleh karena itu, kejahatan yang sangat luar biasa inilah, dan korupsinya diteliti oleh OCCRP yang berpusat di Nederland, di Den Haag. Luar biasa. Nomor 2 sedunia. Memalukan bangsa Indonesia. Inilah akibat perilaku nakodot. Sumpahnya untuk nipu, sudah rapi dipintal, dicabut-cabutin lagi. Undang-undang juga begitu, dengan Omnibus Law dan lain sebagainya. Dan lebih fokus, ijazah palsunya. Confirm secara ilmu hukum, saya melalui 3 tahapan. Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua, Pengadilan Negeri Solo, Surakarta, dengan konteks sebagai tindak pidana. Karena Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap oleh polisi di Mabes Polri, tapi diadilinya di Solo, sementara TKP-nya di Malang, Jawa Timur. Ini juga keanehan tersendiri, kok diadilinya di Solo gitu loh. Dia pikir kita takut kalau di Solo kampung Jokowi kita jabani. Tiap minggu saya datang. Dan saya buktikan Jokowi tidak punya ijazahnya, baik SD, SMP, SMA, apalagi universitas. Jadi rakyat jangan salah, bukan cuma UGM. SD, SMP, SMA-nya itu masalah ijazahnya. Hasil penelitian Bambang Tri dalam bukunya Undercover, Jokowi Undercover. Yang kedua, ini fakta, bukan hoak. Karena itulah ketika tuduhan dari jaksa pasal 14, pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tidak terbukti di pengadilan. Tidak ada bentuk heboh, tidak ada bentuk fitnah, tidak ada hoak. Maka pertanyaan seriusnya, kenapa hakim PN tuntutan jaksa yang 10 tahun tetap diputus menjadi 6 tahun oleh hakim majelis yang di Solo? Catat kalian, ada catatan saya. Siapa nama-nama kalian itu? Sekarang memang saya tidak bisa buat apa-apa, tapi tercatat dengan baik secara ilmu hukum. Someday kita berkuasa, kau adili lagi. Kau zalim. Kalau kau udah meninggal, ku adili absensia. Karena kau membuat rakyat menjadi menderita. Kau bela Jokowi, padahal tidak ada ijazahnya. Jaksa-jaksa yang nuntut, kalau kalian masih hidup, saya tangkap. Kalau saya dimungkinkan oleh Allah jadi jaksa agung. Bukannya saya sesumbar, tapi ini niat. Kalau kesampaian ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa, enggak ada urusannya sama gua. Oleh karena itulah, dalam perspektif ilmu hukum, ini bukan kegiatan politik, ini murni hukum. Sudah saya tuntut 3 tahun lalu, jauh sebelum Pilpres, jauh sebelum gonjang-ganjing politik, saya sudah gugat Jokowi ijazahnya palsu. Oleh karena itu, fokus ke UGM. Anda harus bertanggung jawab. Someday saya datang nanti ke UGM. Jangan kabur kalian. Rektor, dekan Fakultas Kehutanan, kau bertanggung jawab menipu-nipu itu. Karena bagus sekali, gampang dibongkar. Mestinya ada lab krim
di lab krim itu, laboratorium kriminal dari Mabes Polri. Mana ijazah yang asli, mana yang diduga palsu. Di lab krim itu baru ilmiah. Jelaskan di pengadilan, bukan di podcast. Saya udah tantang di pengadilan, 3 kali pengadilan, nggak datang kalian. Termasuk DPR saya gugat juga, karena DPR disfungsional. Harusnya mengawasi jalannya pemerintahan, tapi pemerintahannya tidak diawasi. Tidak pernah berani panggil si Jokowi sebagai presiden. Bahkan lebih aneh lagi, Mahkamah Konstitusi, hakim si Arif Hidayat, pernah rektor Semarang tuh Undip, sebagai salah satu hakim senior di Mahkamah Konstitusi. Ketika Jokowi harus dihadiri, dia berpendapat tidak perlu, karena Jokowi di samping kepala pemerintahan, Jokowi juga kepala negara. Tidak elok dipanggil kepala negara, di sidang dipertanyakan sana sini. Arif Hidayat, apa argumentasimu? Kok nggak ngerti ada pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa kok kecualikan si Jokowi? Ini bukan kebencian, ini ilmu hukum. Pasal 27 ayat 1, kenapa kok begitu? Padahal kok pernah rektor, hakim konstitusi, penjaga konstitusi, tapi kelakuan kok konstitusinya kok injak-injak sendiri. Juga si Paman Usman tuh, jelas-jelas putusan kau tuh sesat, maka dipecat oleh MK. Tapi anehnya MK membolehkan putusannya tetap berjalan. Ini profesor bagaimana cara berpikir ini? Inilah Indonesia. Inilah Indonesia, mengerikan. Dengan kondisi begini, mentalitasnya yang tidak jujur, tidak benar, tidak adil, cara berpikirnya yang tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran, tidak osjubedil. Bagaimana mungkin membangun Indonesia emas 2045? Bullshit. Oleh karena itu, tawaran gagasan saya, kita mulailah. Bapak Presiden Prabowo yang dimuliakan Allah, hari ini Bapak dimuliakan oleh Allah, diangkat jadi presiden, dihormati, diberi segala fasilitas oleh negara ini. Tidur pun dijaga, kamar mandi dijaga, semua fasilitas, celana dalam kau juga dibeliin. Jangan kau buat negara ini jadi tidak tegak hukum-hukum Allah itu. Secara konstitusi, negara Republik Indonesia, saya bertaruh secara intelektual, dasar negara Republik Indonesia adalah tauhid. Pasal 29 ayat 1. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Preambel pembukaan adalah filosofis dasar dari rangkaian tubuh undang-undang itu. Jadi rangkaian dasarnya adalah, akarnya ada, radiksnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasar negara kita. Maka diabadikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ditegaskan lagi pasal 29 ayat 1. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ditegaskan lagi ayat 2-nya, negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan undang-undang atau keyakinan agamanya yang diyakini. Poin pentingnya, turunan dari undang-undang dasar ini namanya ada undang-undang organik. Undang-undang organik ada nomor 7 tahun 2017, pasal 169, huruf Q dan huruf R. 2 poin ini menunjukkan gagalnya Jokowi dan Gibran. Huruf Q itu tentang ijazah yang minimal sederajat. Huruf R-nya minimal umur 40 tahun.
Ini semua dilanggar oleh Jokowi dan Gibran. Pertanyaan seriusnya, kenapa kok MK menyetujuinya? Kenapa KPU-nya merekomendasikan, Bawaslu-nya, DKPP-nya, semuanya satu kubu untuk membela Joko Widodo dan Gibran? Partai politiknya juga, Golkar, semualah yang lain-lain itu juga, ya. Kalian punya dosa struktural, sejarah. Berat pertanggungjawaban kalian tuh, dunia akhirat. Semua akan terjadi nanti. Lihat saja. Saya tidak ada ancam-ancam, memang itu konsekuensi logis dari sunnatullah. Terjadi di Bangladesh, terjadi Sri Lanka, terjadi seluruh di belahan dunia. Yang zolim pasti terlibat dalam konteks kezoliman, crime dan corruptionnya. Tiba saatnya Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, kami sayang dengan Joko Widodo dan keluarganya, Gibran, Kaesang, Iriana, si Bobby bantunya. Masih ada waktu untuk tobat, masih ada waktu. Jika mau aku bersalah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada bangsa Indonesia, dan siap dihukum. Baru kita hormat. Kalau enggak, sejarah akan membuktikan. Saya bisa kalah, nggak punya apa-apa hebatnya saya. Kita nothing kita. Kau punya segalanya, tapi kami punya Allah yang menerangkan, apabila kamu membunuh, yang membunuh itu aku, kata Allah. Bukan kamu yang menendang aku, yang menampar aku, yang melempar aku, bukan engkau. Anda buka surat Al-Anfal ayat 17. Kau punya pasukan ratusan ribu, bahkan jutaan pasukan, nggak ada artinya bagi Allah. Nothing. Banyaknya pasukanmu itu dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 19. Oleh karena itu, jangan main-main dengan konsep tauhid ini. Kau lihat baru terjadi di Los Angeles 2 hari sebelumnya, Donald Trump dengan sesumbar, akan aku buat neraka di Gaza. 2 hari kemudian Los Angeles jadi neraka, habis terbakar dengan angin dan api saja. Tentara Allah itu angin, api, air, laut, tanah, petir, dan segala macam kekuatan yang Allah ciptakan, mampu merubah itu semua. Sekejap, baktatan kalau bahasa Quran, plötzlich kalau kata orang Jerman. Tiba-tiba azab Allah itu akan datang. Setidaknya azal manusia, nyawa kita, nafas kita, Allah gampang saja untuk mencabutnya. Sebelum itu terjadi, Joko Widodo, tidak ada kebencian kami. Tobatlah Joko Widodo, jangan jadi nakodot. Dan Prabowo yang kini masih awal presiden, sangat bertolak belakang dengan Donald Trump yang bukan militer tapi tegas. Ketika dia pidato 20 Januari kemarin, seluruh kebijakan Biden dicabut. Kenapa Prabowo kebijakan Jokowi tidak dicabut? Malah orang-orangnya masih dipakai terus. Prabowo sahabat saya hanya bisa ingatkan. Jika mau, alhamdulillah. Jika tidak, segera, mau cepat atau lambat, azab Allah pasti datang. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini, dalam konstruk undang-undang tadi, baik moral, filosofisnya, maupun tinjauan agama, Joko Widodo ijazahnya palsu, maka dipakai menjadi alat untuk mencapreskan dirinya. Sebelumnya wali kota, sebelumnya gubernur, sekarang kemarin 2 kali, 2014 2009 adalah 19 capres dan presiden.
dengan ijazahnya palsu, maka Jokowi adalah presiden palsu. Konsekuensi hukumnya berat. Segala macam hutang tanggung jawab Jokowi, bukan rakyat Indonesia dengan dibebani oleh pajak. Jokowi, dengan kau para konglomerat, tanggunglah utang yang ribuan triliun itu. Jangan kau bebani kepada rakyat. Kau kan pernah bilang juga ada 11.000 triliun di kantongmu itu. Bayar itu. Ya. Kemanakan itu? Dan lain sebagainya. Tidak bermaksud mendominasi omongan ini, tapi kurang lebih cara berpikirnya begitu. Konstitusional, objektif, sistematis, toleran, tidak ada kebencian. Kita ingin membangun Indonesia yang beriman, bertakwa, dan Indonesia emas. Jadi saya singkat, Indonesia Imtak Mas, insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Sekarang